selamat datang di kuliah keperawatan komunitas. Pada sesi hari ini, kita akan mempelajari cara pengolahan data dengan menggunakan software SPSS. Selamat belajar! Sebelum mempelajari bagaimana proses pengolahan data hasil pengkajian keperawatan komunitas, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di software SPSS. Penjelasan singkatnya diawali dari ini. Tampilan data view. Data view merupakan tampilan lembar kerja SPSS yang menampilkan variabel-variabel beserta data yang ada di dalam variabel tersebut. Jadi, ini tampilannya masih kosong karena datanya belum saya input di kolom variable view. Kita masuk ke variable view. Variable view ini adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus. Contoh, kita akan menginput data yang tertulis nama, jenis kelamin, usia. Data-data tersebut diisi di kolom nama ini, kemudian nanti akan ada tampilannya muncul di data view di setiap header di sini. Baik, saya akan mencontohkan untuk menginput data sesuai dengan hasil pengkajian data yang dilakukan di komunitas. Saya akan mencontohkan 3 variabel dahulu. Yang pertama, untuk variabel nama. Karena penting sekali ya, untuk menginput suatu data perlu identitas. Nama. Atau untuk lebih mudahnya lagi, bisa menggunakan nomor responden. Jadi nomor responden, kemudian nama. Saya akan mencontohkan dulu untuk nama. Mengapa ditulis di kolom nama atau name? Kolom name ini digunakan untuk memberikan nama variabel yang akan ditampilkan pada header data view. Seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi, saya akan menulis kolom nama, kemudian jenis kelamin, atau kita bisa menyebutnya dengan seks, dan usia, atau kita bisa menyebutnya dengan age. Lanjut di kolom type. Kolom type digunakan untuk data teks yang terdiri dari, kita klik ini, numerik, koma, dot, dan lain-lain. Umumnya, kita menggunakan numerik dan string. Numerik digunakan untuk data angka. Untuk string digunakan untuk data yang mengandung huruf atau kata. Karena di sini variabelnya adalah name atau nama, maka tidak mengandung unsur angka atau numerik. Sehingga variabel type-nya kita pilih string. Setelah dipilih, kemudian bisa kita klik OK. Lanjut untuk di variabel sex atau jenis kelamin. Sama seperti tadi, bedanya dengan nama, pada umumnya ketika kita ingin mengolah data, seks merupakan data kategori, yang mana pada pengukurannya bisa menggunakan data nominal. Sehingga karena ini nantinya dikatakan dibuat menjadi data kategori, misal
perempuan laki-laki, kategori perempuan, kategori laki-laki. Kategori perempuan diberi kode 1, kategori laki-laki diberi kode 2. Itu yang dinamakan data kategori. Karena kita menginputnya di SPSS nanti berupa angka, maka variabel type-nya menggunakan numerik. Beda dengan variabel nama tadi. Klik OK. Kemudian untuk usia atau age. Untuk age akan lebih mudah ketika kita memiliki data kategori. Misal, kategori anak usia sekolah, atau kategori dewasa muda, dewasa tengah, dewasa pertengahan, pralansia hingga lansia. Namun, jika memang kita ingin menuliskan range, tidak menginput data range, berarti tidak menggunakan data kategori. Karena age adalah berbentuk angka, maka variabel type-nya juga menggunakan numerik. Selanjutnya di variabel width. Variabel ini digunakan untuk menentukan panjang data, khususnya pada tipe string. Di sini biasanya penulisan nama bisa lebih dari 8 huruf. Oleh karena itu, ini bisa kita atur, kita setting, bisa menjadi 20. Panjang data untuk variabel nama. Untuk sex dan age, saya rasa 8 sudah cukup, karena nilai data yang akan dimasukkan berupa angka. Kemudian kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu komponen desimal. Komponen ini digunakan untuk menentukan panjang data desimal secara numerik. Jadi, seandainya ada data-data yang menggunakan angka desimal. Kalaupun tidak ada, kita bisa input nilainya dengan 0. Seperti itu. Untuk variabel kelima adalah variabel label. Ini digunakan untuk memberikan label yang akan ditampilkan pada jendela output. Jendela output adalah hasil dari pengolahan data yang sudah dilakukan di software SPSS pada komponen data view. Nah, ketika diolah, kemudian dihasilkan, ditampilkan pada output, pada tampilan output tersebut, misalnya label untuk tabelnya atau untuk grafiknya, ini akan terisi sesuai dengan label yang kita tulis. Tidak ditulis pun tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin saya akan mencoba untuk menulis 2 variabel di sini ya, yaitu untuk seks, jenis kelamin responden, untuk age bisa kita tulis usia responden. Selanjutnya di variabel value. Pada variabel value digunakan untuk data nominal dan ordinal dalam merepresentasikan nilai numerik sebagai label. Nilai numerik sebagai label. Nah, untuk 3 variabel ini, tipe data numeriknya kita menggunakan variabel sex dan age. Jadi kita coba untuk variabel sex atau jenis kelamin, klik value. Value itu nilainya. Jadi bisa memberikan kode nilai dari 0 sampai 100 bisa. Saya akan menulis, karena jenis kelamin, saya akan tulis 1 untuk label laki-laki. Kemudian ini value sudah terisi, label sudah terisi, maka kita bisa klik add seperti ini. Jenis kelamin ada 2, laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Untuk value yang kedua,
perempuan. Jadi untuk nilainya harus berbeda supaya bisa dikategorikan nantinya. Klik add. Oke. Jika sudah terisi semua seperti ini, bisa kita klik oke. Ya. Di value. Kemudian untuk value variabel age atau usia responden. Seperti yang saya katakan, bisa kita karena bisa mengkategorikan usia atau bisa juga tidak dikategorikan. Saya memilih untuk tidak dikategorikan. Tidak apa-apa, ini isinya non. Selanjutnya pada variabel missing. Variabel missing ini dibiarkan kosong saja, jadi ini untuk menampilkan data-data yang kemungkinan nanti beresiko akan hilang atau miss. Tapi ini bisa dikosongkan begini saja. Untuk data kolom ini digunakan untuk menentukan panjang tampilan data pada data view. Ini juga tidak masalah diisi 8, ini juga sudah ideal. Kemudian untuk align, ini digunakan untuk menentukan letak tampilan data. Bisa kiri, bisa dibuat kiri, bisa juga dibuat kanan, atau bisa juga dibuat center. Yang akan tampil di komponen data view nanti. Selanjutnya, untuk variabel measure. Ini digunakan untuk menentukan tipe data. Tipe data nominal, ordinal, atau scale. Kita gunakan data nominal semuanya ya. Untuk role, digunakan untuk menentukan peranan variabel di dalam melakukan analisis data. Bisa input, ada juga target. Umumnya untuk input digunakan pada variabel independen, untuk target digunakan pada variabel dependent. Ini kita isi input saja, biarkan seperti ini. Baik, setelah ini terisi, mari kita lihat tampilan di data view. Pada tampilan data view akan terisi ini. Nama. Misal namanya adalah Ana. Jenis kelamin. Misal kita tulis perempuan 2. Dan kodenya 2 adalah perempuan. Kemudian untuk usia, karena tadi saya tidak mengkategorikan, jadi bisa ditulis misalnya 25 tahun. Seperti itu. Nanti bisa diisi sampai ke bawah, dan ini juga bisa ditambahkan sesuai dengan input yang ada di variabel view. Setelah mempelajari bagaimana cara mengisi variabel-variabel yang ada di komponen variabel view, serta juga sudah mempelajari bagaimana cara menginput data hasil variabel yang telah ditulis di variabel view, maka contoh tampilan data SPSS yang sudah diinput secara lengkap seperti ini. Jadi berikut adalah komponen yang ada di tampilan variabel view sesuai dengan angket kuesioner yang telah ditetapkan oleh masing-masing kelompok atau individu. Seperti ini. Mulai dari kode ini adalah kode responden. Hal ini digunakan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini memudahkan kita nantinya seandainya kita akan mencari kembali data-data yang mungkin ada yang miss. Dengan kode ini akan lebih memudahkan untuk melihat
hasil input data yang sudah kita input di software SPSS. Seperti ini. Kemudian nama sampai variabel yang sesuai dengan kuesioner. Sebagai contoh di sini, variabel yang digunakan berjumlah 41. Artinya kurang lebih sekitar 40 pertanyaan yang ditanyakan serta dijawab oleh responden. Baik, ini adalah contoh input variabel di kolom variabel view secara lengkap. Kemudian kita masuk ke komponen data view. Ini juga tampilan kurang lebih 10 responden. Kenapa ada 10 responden? Ini kita lihat jumlahnya 1 sampai 10. Ada 10 responden yang hasilnya sudah diinput di software SPSS ini. Ini adalah kode responden. Kalau kode responden disesuaikan saja, tidak harus seperti ini. Yang penting memudahkan penelitinya atau memudahkan perawat untuk mengecek kembali jika nanti ada data yang hilang atau miss. Seperti ini tampilannya. Karena ada 41 variabel, sehingga panjang sekali kolomnya. Ada banyak. Nah, sampai di sini. Ini adalah contoh tampilan 10 hasil pengkajian yang sudah dilakukan oleh perawat kepada responden atau pasien. Setelah menginput data yang ada di software SPSS ini, kita akan mulai untuk mempelajari bagaimana proses pengolahan data ketika data sudah diinput di SPSS. Karena pada hasil analisis data dari pengkajian yang dilakukan di komunitas bisa berbentuk deskriptif, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data secara deskriptif. Maksudnya adalah menggambarkan jumlah, frekuensi, sebaran yang bisa berbentuk dalam diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Kemudian juga dapat berupa tabel yang menunjukkan frekuensi atau sebaran nilai. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk mengolah data dapat menggunakan menu Analyze. Analyze ini di atas di sini, klik. Kemudian setelah klik Analyze, kita arahkan ke deskriptif statistik. Karena ini untuk mengolah data, sehingga yang digunakan adalah deskriptif. Klik deskriptifnya, tampilan di SPSS akan berbentuk seperti ini. Karena saya bilang variabelnya ada 41, jadi ada banyak sekali, ini disesuaikan dengan keinginan dari peneliti atau perawat untuk menampilkan variabel-variabel mana yang akan diolah datanya atau dibuat dalam bentuk grafik. Sebagai contoh, saya akan membuat pilihan usia
jenis kelamin, riwayat penyakit, atau tipe keluarga. Ini sebagai contoh, saya masukkan 5 variabel ini terlebih dahulu. Kemudian, setelah ini dimasukkan seperti ini, langsung pilih option. Di sini, min artinya rata-rata, sum artinya nilai jumlah, standar deviasi jika perawat atau peneliti ingin ditunjukkan angka standar deviasinya, kemudian nilai varian, nilai range, atau nilai minimum maksimum. Oke, saya isi sum juga. Klik. Setelah ini semua, klik continue. Kemudian pilih OK. Hasilnya akan tampak di kolom output. Berikut tampilan output hasil dari pengolahan data yang sudah diproses pada software SPSS tadi. Karena pada proses pengolahan data tadi menggunakan 6 variabel, yaitu variabel usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, riwayat penyakit, tipe keluarga, ada 5 ya, maksud saya ada 5, sehingga data yang tampil seperti ini. Ini N artinya jumlah data yang diinput, dalam hal ini jumlah responden, karena tadi kita menginputnya hanya 10 responden saja. Kemudian di sini ada nilai minimum, nilai paling kecil, berarti sebagai contoh yang tadi nilai paling minimum adalah nilai umur 60 tahun, maksudnya begitu. Kemudian paling tinggi pada rentang usia yaitu usia 80 tahun. Untuk jenis kelamin maksudnya 1 dan 2 ini disesuaikan dengan nilai value yang tadi ditulis di dalam komponen variabel view. Jika 1 laki-laki, 2 wanita. Kalau seperti ini artinya yang paling dikit responden yang terlibat di dalam survei ini atau pengkajian ini itu paling dikit adalah laki-laki karena nilainya 1. Kalau 2 ini maksudnya adalah perempuan, berarti yang paling banyak yang diinput datanya hasil dari pengkajian atau survei angket keperawatan komunitas. Begitu juga untuk penjelasan jenis pekerjaan, riwayat penyakit, tipe keluarga, maksud angka ini adalah angka label yang sudah ditulis dalam komponen value yang ada di komponen variabel view. Lanjut kita ke kolom berikutnya, sum ini adalah jumlah, angka sebaran jumlahnya. Jarang ini digunakan. Yang biasa kita gunakan adalah min. Min ini adalah nilai rata-rata. Artinya di sini menunjukkan bahwa usia 10 responden yang terlibat di dalam survei ini rata-ratanya berusia 71,3 tahun. Gitu. Untuk jenis kelamin sulit ya untuk dirata-ratakan, tidak bisa. Kemudian ini jenis pekerjaan, ini nilai standar deviasi. Ini pengolahan data yang nilainya digunakan nilai pengolahan data dengan deskriptif statistik. Kemudian hal yang paling penting dalam
pengolahan data, juga dilakukan pengolahan data dengan menampilkan diagram hasil input data. Penjelasannya akan disampaikan berikut ini. Setelah mempelajari pengolahan data dengan menggunakan analysis deskriptif, selanjutnya hal yang perlu dipelajari adalah menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk diagram. Ini adalah SPSS. Ini variable view ya. Kita balik ke data view. Nah, ketika di sini dengan data yang sama pada proses pengolahan data sebelumnya, dengan menggunakan data ini, kita juga bisa menampilkan hasil pengolahan datanya dalam bentuk diagram. Caranya adalah dengan memilih komponen analyze, kemudian klik descriptive statistik. Kalau tadi yang dipilih adalah deskriptif, kalau sekarang yang dipilih adalah frekuensi. Kolom ini adalah digunakan untuk menampilkan hasil analisis data dalam bentuk diagram. Kita klik frekuensi. Kemudian ini adalah nilai-nilai variabel yang sudah diinput pada kolom variabel view yang ada 41 variabel. Kembali kita pilih variabel mana yang akan ditampilkan hasilnya dalam bentuk diagram. Saya akan mencoba memilih untuk variabel ini ya, yang ini saja, frekuensi olahraga, frekuensi konsumsi, frekuensi merokok. Ada 6 variabel yang saya pilih, kemudian pindahkan. Setelah semuanya ini sudah terpindah, kemudian kita pilih dengan klik statistik. Kemudian ini semuanya. Jika masih ingin melihat nilai min-nya, diklik nilai min-nya. Jika ingin melihat nilai minimum maksimumnya juga bisa. Kemudian continue. Selanjutnya kita pilih chart. Chart ini adalah bentuk tampilannya yang akan kita pilih. Mau menggunakan bar chart. Bar chart ini adalah diagram batang atau pie chart. Ini adalah diagram lingkaran atau bentuknya histogram. Histogram ini untuk menunjukkan datanya berkurva normal atau tidak. Kita coba dulu dengan menggunakan bar chart atau diagram batang. Kemudian ini boleh dipilih frekuensi atau dipilih presentasi. Kita coba pilih nilai presentasi, biar lebih mudah untuk menyimpulkan datanya ya. Kemudian klik continue. Selanjutnya, setelah ini semua sudah terisi, kita bisa klik OK. Dan nanti akan keluar di lembar output. Ini adalah tampilan layar output hasil dari pengolahan data dengan menggunakan
tampilan diagram. Tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada nilai variabelnya, karena tadi kita memilih variabelnya ada 6. Jadi frekuensi olahraga, frekuensi konsumsi sayuran, frekuensi konsumsi buah, frekuensi konsumsi gorengan, konsumsi garam, dan merokok. Kemudian data yang terinput di sini valid semua, tidak ada yang missing, karena ditunjukkan nilai missingnya 0, berarti ini sudah valid. Kemudian ini min ini adalah nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Kemudian juga menunjukkan ada nilai minimum dan nilai maksimum. 1, 4 ini disesuaikan dengan value pada label yang sudah ditulis di kolom variable view. Ini untuk detailnya, frekuensi olahraga. Jadi karena nilai value labelnya ditulis ada setiap hari, ada 3-5 hari per minggu, ada tidak pernah. Nah ini lebih detail lagi. Kemudian di sini tertulis untuk olahraga setiap hari hanya 1 orang dari 10 responden yang diidentifikasi surveinya. Kemudian ini untuk frekuensi konsumsi sayuran. Ini nilai value yang sudah ditulis di value label pada variable view. Ini frekuensi olahraga, frekuensi konsumsi gorengan, konsumsi merokok. Sangat otomatis sekali. Jadi tabel ini bisa langsung dipindahkan ke Word. Nah, tadi kita memilih untuk menampilkan diagram batang, sehingga bentuknya seperti ini. Dan ini bentuknya persentase. Jadi untuk frekuensi olahraga 3-5 hari per minggu, itu ditandai dengan besaran persentasenya 80%. Artinya 80% responden yang berjumlah 10 orang itu memiliki frekuensi olahraga 3-5 hari per minggu. Kemudian ini ada frekuensi konsumsi sayuran, ada frekuensi konsumsi buah, dan semuanya ada ya. Ini jika ingin ditampilkan dalam bentuk diagram. Setelah ini sudah tampil semua, secara otomatis nilai output yang keluar dari hasil pengolahan data di software SPSS, kita jangan lupa untuk menyimpan dengan save as, agar ketika kita ingin melihat datanya kembali, itu lebih mudah dan bisa kita juga memudahkan kita untuk pindah ke Microsoft Word, mungkin seperti itu. Kita save saja hasil analisis data komunitas. Save. Kemudian di sini sudah tertulis hasil analisis data komunitas. Nanti silakan dilihat di dokumen atau di file yang dipilih untuk melihat kembali output yang sudah ditampilkan dari hasil proses analisis data, pengkajian data, perawatan komunitas menggunakan survei atau angket perawatan komunitas. Oke, baik. Sekian dari proses pembelajaran pengolahan data analisis dengan menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan sehingga lebih mudah nantinya untuk proses perhitungan hasil survei di keperawatan komunitas. Tetap semangat!